Renungan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga tahun C. Kesaksian Mastri tentang penampakan Bunda Maria. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Suatu perayaan yang kita rayakan setiap tahunnya. Bila di tahun A, saya mengajak kita untuk merenung tentang Injil dan sejarah penetapan Santa Peran Maria diangkat ke surga. Sedangkan di tahun B, saya mengajak kita untuk merenung tentang segala sifat dan karakter kebaikan Bunda Maria yang menjadi alasan kenapa Santa Peran Maria memang layak diangkat ke surga. Dan di tahun liturgi C ini, eksklusif. Saya belum pernah ceritakan dimanapun. Saya akan memberikan kesaksian saya tentang penampakan Bunda Maria. Sebenarnya bukan penampakan juga sih, karena saya nggak melihat secara langsung. Tapi lebih ke perasaan aja, seperti Bunda Maria yang ada di dekat saya dan menyapa saya. Oke, begini ceritanya. Waktu itu di tahun 2012, setelah saya sekian lama selesai kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, saya diundang untuk ikut siarek KMK Mustopo. Siarek kali ini agak sedikit berbeda, karena kali ini siareknya mengundang alumni-alumni KMK. Entah karena kekurangan peserta, kekurangan dana, atau apa. Sampai kami pun para alumni diundang. Akhirnya karena ada waktu dan ada uang, saya pun ikut siarek itu dengan senang hati. Buat yang belum tahu siarek adalah siarah dan rekreasi. Kami waktu itu siarek ke daerah Jogja. Sedangkan siarannya sendiri, kami bersiarah ke Gua Maria Lawangsi, Gua Maria Sendangsono, Gua Maria Tritis, dan Gua Maria Ganjuran. Kami pun bersiarah selama 4 hari 3 malam. Sudah 4 tahun sejak saya lulus dari kampus ini, dan rasanya senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga Katolik saya di kampus ini. Apalagi ada sahabat saya Egi yang kebetulan bisa ikut datang pada siarek kali ini. Alumni pun kali ini banyak yang datang. Tapi kamilah yang paling tua ini dari angkatan 2002. Motivasi mereka pun macam-macam ya, tapi kebanyakan sih untuk temu kangen dengan sesama kawan angkatannya masing-masing. Kalau saya sendiri entahlah, seperti ada dorongan aja untuk ikut kegiatan siarek ini. Setelah saya sampai di sana, saya berusaha menyesuaikan diri. Karena saya ini orangnya introvert. Jadi saya berusaha untuk bergabung ke dalam circle adik-adik saya. Walaupun agak susah juga sih. Kalau Egi mah mudah sekali berbaur. Udah dapat banyak teman dia di sana. Ceritanya dulu sebelum saya siarek ini, saya beberapa tahun yang lalu baru saja putus dari mantan saya. Dia juga anak KMK Mustopo ini, tapi dari fakultas yang berbeda. Dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya berpacaran dengan dia sudah 7 tahun. Kami cuma beda 1 tahun angkatan ya. Dari awal pacaran kami tuh sering banget berantem. Bahkan karena hal-hal yang sepele. Kami sering putus nyambung. Dan saya sebenarnya sudah ada feeling kalau dia bukan jodoh saya. Karena saya sama dia tuh beda banget prinsipnya. Cuman karena saya sayang banget sama dia dan setia orangnya, saya bisa bertahan sampai selama itu. Dari dia kuliah sampai lulus kuliah, dari dia magang sampai dia praktek, dari saya kuliah sampai saya kerja. Namun, ada suatu momen, entah kenapa yang saya lupa, kami bertengkar hebat. Yang akhirnya kami pisah gitu aja.
Biasanya kalau kami berantem, saya atau dia pasti ada yang nelpon duluan. SMS-an lagi, ngajak ketemuan, saya baikin dia, maaf-maafan, terus balik aja gitu. Tapi entah kenapa saat itu saya atau dia nggak ada satupun yang inisiatif untuk ngajakin balikan. Dan ini berlangsung selama beberapa bulan namanya. Sampai akhirnya kami teleponan, saling bertanya, kenapa kita waktu itu? Dan baru di saat itulah kami menyatakan untuk putus beneran. Karena saya sudah terbiasa putus nyambung, karena saya sudah lama nggak kontak dengan dia, jadi saya kayak nggak ngerasain apa-apa. Sakit hati pun nggak seberapa. Dan saya pun cepat move on dan berusaha mencari penggantinya. Ada juga sih yang deket, tapi sepertinya ada keraguan dalam diri saya untuk memulai suatu hubungan yang baru. Akhirnya saya mengikuti ziarah ini. Nah, pada ziarah ke Gua Maria pertama inilah, di Gua Maria Lawangsi, ada kejadian yang saya ingat sampai sekarang ini. Ceritanya waktu itu ada ibadat dan doa bersama dulu yang dipimpin oleh Romo pembimbing kami. Setelah selesai ibadat itu, kami diberi waktu masing-masing untuk berdoa. Saya pun berdoa sendiri, mencoba mencari tempat yang sepi. Dan kalau kalian pernah ke Gua Maria Lawangsi, di sana tuh ada Gua Maria yang sempit, tapi memanjang ke dalam untuk berdoa. Di belakang patung Bunda Maria yang besar. Jadi ada gua di dalam gua. Tempatnya sunyi sekali. Cuman ada sebuah patung Maria berukuran sedang dengan tempat tirinnya. Lalu ada sumber mata air untuk mengambil air suci. Gua itu sangat cocok untuk berdoa yang lebih kusyuk, saat teduh, saat hening, atau sekedar kontemplasi. Saya yang introvert ini akhirnya menunggu satu persatu orang berdoa, sampai agak sepi dan enak untuk berdoa. Setelah tinggal beberapa orang saja yang berdoa, saya pun masuk ke gua tersebut. Saya pun mencari spot yang baik, tempat yang terbaik untuk berdoa. Setelah saya duduk bersila di situ, seperti biasa, saya nggak banyak mengeluarkan kata-kata. Saya nggak bisa berdoa. Saya cuma bisa diam sambil menutup mata saya. Tiba-tiba saya merasakan ada tiupan angin yang sejuk dan segar sekali ke arah saya. Padahal sebelumnya seperti tidak ada angin di dalam gua itu. Dan tiba-tiba saya menangis. Air mata saya tiba-tiba menetes. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba aja keluar air mata saya. Dan ini sangat deras sekali, membasahi pipi saya. Saya sampai harus menunduk menyembunyikan wajah saya. Takut malu ketahuan saya nangis. Setelah itu, seperti ada yang membisikkan di telinga, di pikiran, dan di hati saya. Seolah-olah berkata, sudah keluarkan saja semua. Menangislah dan maafkan dia. Awalnya saya bingung ya, apa maksudnya? Saya nggak tahu suara siapa itu. Apa itu cuma halusinasi saya saja? Tapi memang air mata ini seperti keluar begitu saja tanpa henti. Walaupun saya menangis tanpa bersuara. Tapi tiba-tiba pikiran saya seperti flashback ke waktu-waktu saya pacaran sama mantan saya. Suka dukanya saya berpacaran dengan dia. Saya pacaran itu baru pertama kali ya sama dia. Dan tanpa saya sadari, ada dendam dalam diri saya karena telah putus dengan dia. Walaupun saya merasa putus dengan dia baik-baik saja, tapi saya merasa sangat kecewa dengan dia
karena saya merasa sudah banyak pengorbanan saya kepadanya. Dan rasanya sangat menyedihkan sekali putus dengan dia waktu itu. Walaupun saya mengabaikan perasaan itu dan merasa baik-baik saja. Tapi dengan keluarnya air mata itu, saya seperti sudah melepaskan dia, merelakan dia, dan memaafkan dia. Hati saya pun lega banget, plong banget. Seolah semua beban saya selama ini terlepas semua. Akhirnya saya mendengar suara di luar seperti waktunya sudah selesai dan masuk ke sesi foto-foto dan lanjut ke ziarah ke gua selanjutnya. Dan selesailah pengalaman iman saya. Dan gak lama setelah kejadian itu, saya langsung dekat dengan istri saya ini. Dan gak lama setelah itu, kami pun berpacaran, dan entah kenapa prosesnya terjadi begitu cepat dan lancar. Dari berpacaran, bertunangan, sampai menikah. Seolah hidup saya terasa seperti ringan banget setelah ikut ziarah ini. Itulah cerita dan kesaksian saya tentang Bunda Maria, yang saya merasakan betul kehadiran Bunda Maria dalam kehidupan saya. Mungkin ada yang punya kesaksian lainnya, silakan komen di kolom komentar. Dan dari kesaksian saya dan kesaksian banyak orang di dunia ini yang menjadikan Bunda kita, Bunda Maria, memang layak dan pantas untuk diangkat ke surga. Bunda memang tidak bangkit ke surga, dia hanya diangkat ke surga. Bunda memang tidak mengabulkan doa kita, tapi dialah yang mendampingi kita, menjaga kita dan mendoakan kita selama persiaran kita di dunia ini. Dan dengan diangkatnya Santa Peran Maria ke surga, marilah kita berharap agar Bunda selalu mendampingi kita, agar kita pun layak berbahagia bersama keluarga kudusnya di surga. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.